Welcome back to Fresh Talk. Tidak terasa kita sudah sampai di episode ke-8 guys. Nah, minggu ini kita akan bahas tentang belas kasihan. Nah, jadi di zaman pandemi ini sudah banyak yang berubah dalam kehidupannya kita. Kita mulai kerja di rumah, sekolah di rumah, terus ya kurang bersosialisasi lah, kurang ngumpul-ngumpul, nongki-nongki cantik. Sudah kurang kita lakukan kan. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung membuat kita hidup individualistis gitu. Maksudnya kita hidup mementingkan dirinya kita sendiri. Kita sudah mulai kurang kepekaan gitu. Kita kurang kepedulian dengan orang-orang di sekitarnya kita. Ya, dan memang sangat mengerikan ya guys, karena walaupun kita kumpul sama-sama dengan sahabat, dengan teman dalam kondisi sekarang ini harus jaga jarak. Ya, betul. Ya, jadi kita sudah tidak bisa solusinya itu sudah berbeda. Ya, situasinya, rasanya sudah berbeda seperti sudah, itu. Ya. Hilang di gregetnya itu hilang. Karena kita gitu ya. Kebiasaan sekarang kan ketemu di Zoom ya kan, di WA. Jadi ya hilang lah gregetnya. Nah, ngomong-ngomong tentang belas kasihan, sebenarnya apa sih itu belas kasihan menurut Kak Gio dan menurut Wina? Belas kasihan itu adalah kemurahan hati ya. Menurut Kak Gio, pemahaman Kak Gio, kemurahan hati. Karena ketika kitab suci mengatakan di mana Yesus bertemu dengan orang lumpuh, Alkitab mengatakan, kitab suci mengatakan, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Maka orang lumpuh itu sembuh. Ketika dia berjumpa dengan orang buta, tergerak hati Yesus dengan belas kasihan, maka orang buta itu bisa melihat. Jadi itu kemurahan hati, berbicara tentang kemurahan hati ya, yang melakukan sesuatu terhadap orang lain yang membutuhkan. Ya, jadi orang buta membutuhkan melihat, Yesus memberikan penglihatan. Orang lumpuh membutuhkan berjalan, Tuhan Yesus memberikan berjalan, membuat dia berjalan seperti itu ya. Jadi ada tindakan ya sesuai dengan kebutuhan orang. Ya, karena memang betul mungkin yang Kak Gio bilang. Karena sekarang banyak yang kasihan tapi tidak bertindak gitu, ya kan? Cuma bilang kasihannya. Kalau misalnya lihat postingan, kalau lihat postingan di sosial media biasa, saya pernah lihat itu postingan, jadi kayak ada yang biasa itu foto-foto, misal ada bapak ini penjual roti di jalan ini, kalau misalnya silahkan beli rotinya apa, tapi maksudnya cuma di foto saja, dia sendiri mungkin saya tidak tahu dia beli atau tidak. Maksudnya kayak ya tidak tahu lah apa ya intensinya, tidak tahu apa tujuannya, tapi ya begitu kenyataannya sekarang itu. Kadang-kadang kita juga kalau kita lagi di kendaraan, ya saya secara pribadi kalau lagi naik motor terus tiba-tiba berhenti karena lampu merah, terus ada orang di sudut-sudut jalan, kasihan. Saya cuma kasihannya itu anak, tapi saya tidak tindakan apa-apa. Bikin apa-apa, cuma bilang saja kasihan gitu ya. Jadi itu mungkin tidak masuk dalam kategori belas kasihan. Iya betul, karena tidak ada tindakan ya, tidak ada tindakan. Nah, salah satu ciri atau bentuk dari belas kasihan sendiri itu adalah mengampuni. Bagaimana pengalaman teman-teman kita tentang mengampuni atau tentang waktu melakukan kesalahan? Kita lihat videonya berikut ini. Hai guys, perkenalkan nama saya Winda. Kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman saya ketika melakukan kesalahan. Nah, kesalahan yang saya perbuat ini niatnya bercanda, tapi kelewatan guys. Kejadian ini terjadi setahun yang lalu ketika saya masih sekolah. Nah, pada waktu itu saya dan beberapa teman saya teriak-teriak tuh di kelas sambil menunggu kedatangan guru saya untuk melakukan proses belajar mengajar selanjutnya. Dan akhirnya tibalah guru saya ini di kelas. Saking risihnya mendengar kami teriak-teriak di kelas, dia menyuruh kami untuk tetap diam. Tapi saya dan teman-teman saya yang lain masih melakukan hal yang sama, sehingga membuat guru saya ini geram dan menyuruh saya dan 4 teman lainnya yang ribut ini untuk keluar kelas. Minggu depannya kami masih melakukan hal yang sama, sehingga kami tidak diperbolehkan masuk oleh guru saya sampai akhir semester.
Nah, saya dan 4 teman saya yang lain ini akhirnya berunding dan mencari solusi bagaimana caranya agar guru saya ini mengizinkan kami untuk boleh masuk mengikuti pelajaran mengajar di kelas. Dan akhirnya kami membuat kesepakatan untuk meminta maaf. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus setelah selesai upacara, saya mendatangi guru tersebut untuk meminta maaf. Dan guru saya pun memaafkan saya dan 4 teman yang lainnya. Setelah itu saya pun mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal karena beberapa minggu yang lalu saya dan 4 teman saya ini tidak masuk ke kelas. Nah, sekian pengalaman saya ketika melakukan kesalahan. Jadi kesimpulannya, bercanda boleh guys, tapi jangan sampai kelewatan ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, perkenalkan nama saya Aurel. Saya mau bercerita tentang kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi saya punya seorang sahabat. Waktu itu kami sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba berubah menjadi sebuah perdebatan. Kami berdebat mengenai suatu masalah. Di tengah perdebatan kami, saya merasa sangat marah pada dia dan saya meninggalkan dia sendiri dan tidak menghubungi dia selama 1 minggu. Selama 1 minggu juga saya masih mencoba untuk tidak marah lagi kepada dia dan mengintrospeksi diri saya sendiri dengan berkata sepertinya yang salah adalah saya karena saya yang terlalu emosi sedangkan dia hanya mengutarakan pendapatnya sendiri. Kemudian setelah itu saya menghubungi dia kembali. Saya bilang saya minta maaf karena sikap saya pada saat kita berdebat, saya yang terlalu mengikuti emosi saya. Pada waktu itu dia bilang, "Ya, tidak apa-apa, saya sudah memaafkan kamu." Perasaan saya waktu sudah dimaafkan, saya merasa lega karena akhirnya kami bisa menjadi dekat kembali dan saya merasa agak sedikit canggung karena ini masalah perdebatan itu yang menjadi jarak buat kami berdua, sehingga kami mulai membiasakan diri untuk mulai kembali saling akrab hingga sampai sekarang. Sekian dan terima kasih. Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seperti video yang tadi, boleh komen di kolom komentar di bawah dan DM di IG kami. Nah, saya juga itu pernah melakukan kesalahan, tapi pada akhirnya kesalahannya dimaafkan. Kan itu hari saya lagi mau Natal sekolah. Terus saya singer dan setiap angkatan harus mempersembahkan pujian. Jadi kita sudah latihan, pokoknya sudah persiapan. Terus pas hari hanya hujan deras dan acaranya kan jam 6. Terus saya singer harus datang lebih awal, setengah 6. Terus hujannya sampai jam 8, jadi saya putuskan untuk tidak pergi. Dan karena terlambat juga, jadi saya ganti sama teman saya. Teman yang lain. Jadi kakak yang WL-nya marah-marah bilang, "Ih, kamu ini sudah WL, sudah singer, sudah persiapan latihan, baru hari hanya tidak datang karena hujan dan hujan itu deras sekali." Dan pas setelah Natal saya datang ke kakak itu yang WL dan saya minta maaf dan akhirnya dia maafkan. Dia bilang, "Oh iya, nanti next time tidak boleh begitu lagi." Itu. Nah, kalau Kak Gio dan Kak Aldi apa? Kalau Kak Gio sendiri sih pernah, kejadiannya sudah lama sekali. Tapi tidak sempat saling memaafkan, ya. Tidak sempat saling memaafkan. Jadi tidak happy ending. Tidak kayak film-film. Iya, tidak happy ending gitu ya. Jadi waktu kelas 4 SD itu saya kan sekolahnya di kampung. Saya punya sahabat saya itu namanya Adi ya, semoga dia nontonnya Adi ya. Halo Adi. Jadi kami sahabat, pergi sekolah bareng, kebetulan rumahnya dekatan. Pergi sekolah bareng, naik sepeda bareng, mancing bareng, ke sawah bareng. Apa-apa bareng? Ya, mainnya bareng. Tapi suatu ketika ada perselisihan. Saya sudah lupa perselisihnya apa ya. Permasalahannya apa? Dia melakukan sesuatu yang membuat saya tidak nyaman, yang membuat saya tidak senang. Akhirnya saya marah terhadap dia. Dia sampai beberapa kali datang ke rumah untuk minta maaf. Saya keras kepala gitu, tidak memaafkan, sombong. Tutup pintu. Jadi tidak memaafkan gitu ya. Mungkin waktu itu saya rasa sakit sekali. Jadi saya tidak memaafkan.
Tapi setelah itu papa mama saya datang dari Makassar, dia jemput saya. Akhirnya saya pindah sekolah. Tiba-tiba saya pindah sekolah ke Makassar dan tidak sempat kami saling ketemu lagi. Tidak sempat saling memaafkan. Saya tidak sempat memaafkan dia gitu ya. Jadi waktu liburan saya kembali ke kampung untuk bertemu dengan dia, tapi dia pergi berlibur ke tempat lain. Saya pulang, dia datang, dan terus ketika saya datang kembali ke kampung, dia sudah pindah. Sudah pindah dengan keluarganya ke kota lain. Jadi kami tidak sempat baku dapat ya. Semoga dia nonton dia nonton Fresh Talk ini, dan saya mau katakan permohonan maaf. Ya seperti itu. Sudah kayak youtuber minta maaf. Ya, minta maaf seperti itu ya. Jadi tidak sempat saling memaafkan. Gitu. Mungkin kalau waktu itu sempat saling memaafkan, mungkin hubungan persahabatan kami akan panjang sampai sekarang, gitu ya. Jadi guys, jangan jangan menunda-nunda untuk memaafkan orang lain. Kalau kita memaafkan, harus dimaafkan, jangan menunda, karena takutnya tidak ada kesempatan seperti saya untuk bisa saling memaafkan satu dengan yang lain. Betul. Dan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ada juga orang yang ngomongnya maaf, tapi di hatinya beda. Memaafkan, iya. Jadi maafkan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Nah, kalau saya juga pernah masih berkaitan dengan lomba-lomba lah. Wah, atlet. Sesuai dengan episode minggu lalu. Nah, jadi pernah satu kali itu saya pertandingan ini waktu saya SMA. Sudah cukup lama. Saya pertandingan di Bandung. Terus kalau pertandingan renang itu kan misal dari pagi sampai sore itu kan ada banyak nomor. Terus ada banyak peserta juga. Jadi biasa itu kita lama nunggunya gitu. Nah, karena lama nunggunya, tunggu giliran kita kapan bertandingnya. Biasanya kita main-main HP lah atau main-main apa gitu ya, sambil isi waktu kosong supaya tidak tegang juga. Nah, waktu itu saya itulah main game, main HP ya kan, main HP terus kumpul sama teman-teman pakai headset gitu. Terus secara tidak sadar ya kan, tidak sadar ternyata sudah nomorku yang jalan. Dipanggil. Wow. Ya, sudah pertandingan saya itu yang harusnya saya turun istilahnya check in ulang ya kan, registrasi ulang itu saya lupa gitu. Jadi pas saya turun, pas saya sadar saya lari buru-buru ke bawah untuk daftar ulang, tapi sudah terlambat. Sudah terlambat. Jadi ya nggak bisa ikut lombanya gitu di nomor itu. Sampai akhirnya waktu itu orang tua yang lihat kan, orang tua datang di situ nonton ya kan, menunggu-nunggu ya kan, menunggu-nunggu. Pas sudah di nomor saya kok nggak ada sayanya gitu ya kan, bingung dong ya. Nah, akhirnya dia coba cari ke bawah, terus akhirnya ketemu saya di bawah. Emosi lah dia ya kan, karena apa ya mungkin sudah jauh-jauh. Iya, sudah jauh-jauh dan sudah latihan lama kan. Gitu. Jadi ya akhirnya saya waktu itu nggak langsung dimaafkan sih. Jadi saya waktu itu dimarahi dan disuruh katanya, karena waktu itu saya masih ada nomor lain, tapi masih kurang lebih mungkin masih 2 jam lagi gitu. Jadi masih lama, tapi dibilang sudah kau nggak usah naik, kau tunggu saja di sini sampai nomor. Jadi di bawah saya nggak ada HP, nggak ada apa-apa, pokoknya kosong. Menunggu nomor berikutnya. Jadi ya di situ saya introspeksi lah, kan. Kayak, aduh kenapa saya begitu ya tadi gitu. Tapi akhirnya dimaafkan. Nah memang kalau kita berbuat salah dan kita minta maaf dan akhirnya dimaafkan, itu rasanya sangat senang sekali. Tidak ada beban. Tidak ada beban gitu. Nah di Alkitab juga ada kisah yang menceritakan tentang pengampunan gitu, tentang belas kasihan. Nah, mari kita cek videonya berikut ini, check it out. Pak, ada tanya gini. Mau tanya apa nak? Mau minta bagianku. Mau minta bagian apa? Apa itu bagian? Harta. Harta. Mau bikin usaha.
Nah bapak ini belum mau meninggal, kok mau minta harta? Masa ditunggu dia meninggal baru dapat harta? Orang bikin usaha di luar. Mau berkelana di luar, mau bikin usaha. Berdiri sendiri. Tunggu Pak, saya panggil dulu asisten. Asisten, mana harta-hartanya si bungsu? Tolong kasihkan saya. Kau minta bagianmu toh? Ini, saya kasih ke bagianmu. Ini semua hartamu, pokoknya aset-asetmu semua ada di sini saya kasih. Saya sudah. Makasih Pak. Halo. Di mana kau bawa itu mobil? Jemput ke dulu cepat kok. Ada nih udah apa? Pergi pesta ini pesta bisa bikin shopping. Jemput maju cepat kok. Tenang mau kok. Tunggu keluar ya, tunggu keluar. Bosku, habis belanja ini bos? Iya. Di mana belanja? Dari beli HP biasa. Beli apa? Iya. Tahu aja, udah pernah panggil-panggil. Masa dulu ya? Aja bisa. Masih baru nih kasih. Jelas. Orang-orang beli. Apa dibikin jemput kayak ini bos? Saya mau ajak ke party lagi. Kemarin juga party. Mau kemana ini? Ikut saja, ikut saja. Kita ke party. Siapa juga sih? Siapa lagi nih? Dua-dua Aja. Nampak enggak deh? Mana? Hati-hati bosku. Kenapa ini? Bosku, hati-hati di bosku. Kita jam balik sampai jam begini. Jam 4 ini bos. Dari jam 4 nih, kas dulu, kas dulu. Pergi sah. Pergi pulangnya apa ini? Bisa hidup awet. Terus, bos di badanmu ya? Jadi dia habis mana? Yang penting sudah dipadat nih. Lain ada minta mana? Mobil nama mami ini. Dari dah. Mobil nama bola ada. Jen, yang mana kau pergi, oi? Siapa itu? Oh ini Pak. Iya anakku. Kenapa kena? Semua oke. Bersyukur bapak sudah lihat kau lagi datang. Asisten, ambilkan dia dulu jubah. Ini jubahmu. Ayah bersyukur sudah lihat kau kembali pulang. Kau berdiri dulu. Kita akan pesta. Asisten, siapkan pesta. Kita pesta semewah-mewah mungkin. Siap tuan. Karena yang hilang sudah datang lagi. Pak, pesta apa lagi ini? Ini kan si bungsu sudah kembali nak. Dia bikin kasih habis uang. Bikinkan pesta. Saya kerja di perusahaan tidak pernah jadi bikinkan pesta. Karena itu nak kita harus bersyukur si bungsu sudah kembali lagi. Nah, kita dari tadi sudah membahas tentang belas kasihan Betul sekali. dan kapan kita akan menerima belas kasihan dari Bapa di surga.
Kapan kita menerima belas kasihan dari Bapa di surga? Saat, kalau menurutku saat kan Allah mengaruniakan Yesus gitu, anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia. Kalau mengacu ke Alkitab ya, kalau misalnya mengacu ke cerita Alkitab, menurutku sih seperti itu. Jadi saat Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa semua manusia ya. Nah di saat itulah bentuk belas kasihan Bapa kepada manusia gitu. Menurutku pribadi itu begitu. Jadi kalau kita mau lihat seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi tindakan belas kasihan Allah terhadap manusia itu dengan memberikan Yesus Kristus ya, supaya kita semua memperoleh keselamatan seperti itu. Nah, di mana kita dapat memperoleh belas kasihan yang sejati? Dalam Yesus tentunya, gitu ya. Tadi sesuai dengan ayatnya tadi. Sesuai dengan ayatnya ya. Karena dibilang kan juga kalau di ayatnya barang siapa yang percaya kepadanya. Jadi bagaimana ya? Kalau menurutku pribadi itu Allah ini memberikan sebenarnya kepada siapa saja gitu. Terbuka untuk semua orang, untuk semua manusia lah. Tapi tidak semua manusia mau percaya. Gitu. Mau menerima betul. Jadi hanya orang yang percaya dan menerima Yesus ya sebagai tindakan belas kasihan Allah untuk menghapus dosa manusia. Nah, orang-orang itulah yang memperoleh keselamatan. Ya, orang-orang itu yang memperoleh belas kasihan Bapa. Dan mengapa kita perlu menerima belas kasihan dari Bapa? Mengapa kita perlu menerima belas kasihan dari Bapa? Karena kita pada dasarnya kita manusia ini adalah manusia pemberontak. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya, segala kepahitan, kebencian, kecemaran, hidup tidak kudus di hadapan Tuhan itu kan membuat kehidupan kita menjadi penuh dengan dosa. Nah, orang yang berdosa tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga ya. Orang yang tidak mengampuni, orang yang tidak memaafkan, orang yang bersalah kepada kita itu adalah orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan surga ya. Jadi salah satu supaya kita bisa memperoleh kerajaan surga, kita harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kita memperoleh belas kasihan Bapa itu dalam kehidupan kita. Seperti itu. Oke, gitu guys. Selain itu juga mungkin supaya kita bisa mengampuni orang lain. Mengampuni orang lain. Karena ada orang yang sampai hari ini banyak orang yang susah untuk mengampuni orang lain. Masih memendam. Iya. Saya punya contoh ada teman saya, dia suatu hari saya bertanya kepada dia, bisakah berdamai dengan teman kita yang saat ini? Dia katakan, saya tidak bisa berdamai dengan dia karena saya betul-betul merasa tersakiti dan ada story, dia katakan ada story yang memang membuat dia tidak mampu untuk mengampuni gitu ya. Padahal ibadah jalan, gitu ya, pelayanan jalan, tetapi di satu pihak dia sulit untuk mengampuni. Dan sampai hari ini saya pun berdoa buat teman saya, butuh waktu mungkin ya supaya dia bisa mengampuni gitu ya, supaya dia sadar bahwa mengampuni orang lain itu sangat penting sebagai wujud kedewasaan rohani kita. Ya seperti yang saya bilang tadi banyak orang yang di mulutnya bilang mengampuni, betul. Hatinya itu masih beda. Tunggu saja. Kayak di sini masih ada dendam, dendam yang membara. Dendam yang membara. Nah, jadi begitu guys. Dan bagaimana caranya kita menerima belas kasihan dari Bapa? Bagaimana caranya kita menerima belas kasihan dari Bapa? Bagaimana ya? Caranya adalah dengan menerima Yesus gitu sebagai tindakan belas kasihan dari Bapa gitu. Percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya dengan seutuhnya gitu, menyerahkan hidupnya kita seutuhnya ke dalam Tuhan Yesus gitu. Oh, berarti datang ke Bapa dengan hati terbuka. Iya. Oke. Sama halnya seperti ini Wina. Kalau saya memberikan hadiah kepada Wina, Wina tidak mengambilnya berarti saya tidak memperoleh hadiah itu. Jadi Bapa memberikan Yesus kepada kita. Kalau kita menerima Yesus itu
dalam hati kita ya, bahwa belas kasihan Allah itu ada dalam diri kita. Ya. Kita sudah menerima Yesus seperti itu. Jadi itulah caranya. Betul. Begitulah Jadi caranya. Jadi kita harus punya sikap hati yang terbuka. ya, untuk terbuka menerima Yesus ya, sikap hati yang terbuka menerima Yesus. Ya. Gitu guys. Karena dengan sikap hati yang terbuka saat kita menerima Yesus yang mengampuni kita gitu di kayu salib, maka dari situ juga lah kita diberikan kemampuan untuk mengampuni. Betul sekali gitu ya. Karena Yesus itu adalah bentuk belas kasihan Allah Ya. terhadap manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Betul sekali. Nah, jadi kesimpulannya minggu ini adalah belas kasihan itu bisa kita dapatkan dari Bapa saat kita menerima Yesus sebagai bentuk belas kasihan Bapa kepada kita. Iya, betul saat sekali. kita memiliki hati yang terbuka untuk menerima Yesus. Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat itulah kita menerima belas kasihan dan tidak hanya menerima, kita bisa berbagi belas kasihan itu kepada orang lain gitu. Kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa menyatakan kan belas kasihan tadi itu dibilang tindakan. Ya, jadi saat kita menerima belas kasihan itu, kita bisa menyatakan tindakan belas kasihan kita kepada orang lain. Betul sekali. Nah, teman-teman juga boleh berbagi pengalaman dengan kami dengan meninggalkan komentar di bawah sini dan DM di IG kami. Silakan follow Freshgen GCC dan Excel GCC. Betul sekali. Nah, terima kasih sudah menonton video kami. Kalau teman-teman suka dengan pembahasan kita kali ini, boleh tinggalkan jempolnya, like di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman supaya banyak orang yang melihat. Dan juga jangan lupa subscribe. Loncengnya juga dinyalakan, oke? Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.